Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diahayu Pratiwi, mahasiswa jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Babad Diponegoro. Buku Babad Diponegoro ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro pada saat pengasingannya di kota Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1831 sampai 1832. Beliau bergelar Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cakra. Nama kecilnya adalah Raden Mas Ontowiryo. Beliau mendapatkan julukan sebagai Ratu Adil karena perjuangannya mati-matian melawan kesewenang-wenangan Belanda. Ia tidak sudi didikte Belanda dan berusaha membebaskan tanah Jawa dari kekuasaan penjajah dan menginginkan kebaikan serta kedamaian di tanah Jawa. Beliau telah 2 kali menolak dinobatkan sebagai sultan, menggantikan ayahnya Sultan Hamengkubuwono III sehingga tahta Kasultanan Ngayogyakarta jatuh ke tangan adik-adiknya. Pangeran Diponegoro juga telah meninggalkan gemerlap keraton dan memilih tinggal di Puri Tegalrejo yang sederhana demi menentang pengaruh kolonial terhadap petinggi kerajaan. Pangeran Diponegoro sangat dihormati bahkan ditakuti oleh penjajah sekalipun karena keberaniannya melawan kekuasaan Belanda secara terbuka. Puncak perjuangannya adalah pada saat Perang Jawa atau The Java Orlog pada tahun 1825 sampai 1830. Naskah Babad Diponegoro diambil dari Perpustakaan RI berbahasa Jawa dan berbentuk tembang mancapat. Manuskrip Babad Diponegoro ini terdiri dari 4 jilid naskah dengan ketebalan yang berbeda-beda. Ada yang menyebut bahwa naskah asli Babad Diponegoro ini berbahasa Jawa dan beraksara pegon atau Arab gundul. Manuskrip autobiografi Kanjeng Pangeran Diponegoro ini telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai bagian dari Warisan Ingatan Dunia atau Memory of the World MOW pada tahun 2013. Nama Diponegoro di dalam negeri pun juga dipakai untuk nama jalan, nama universitas dan diabadikan dalam bentuk patung. Nama Diponegoro diartikan sebagai pelita negara. Di dalam buku Babad Diponegoro ini akan banyak dijumpai dasar nama atau sinonim yang berlaku untuk tokoh maupun daerah yang ada di dalamnya, seperti Semarang disebut Semawis, Mataram disebut Mentawis, dan Magelang disebut Magelis. Dan juga akan banyak dijumpai footnote untuk perbaikan teks yang digunakan untuk mempermudah pembaca. Dan juga buku Babad Diponegoro ini terdiri dari 4 bagian yang masing-masing bagian terdapat pupuh atau puisi Jawa yang dipertunjukkan untuk menceritakan isi dari setiap babad. Buku Babad Diponegoro ini berisi cerita tentang kerajaan Majapahit dan kejayaannya pada masa Raja Brawijaya keempat Hayam Wuruk hingga keturunannya yang menjadi cikal bakal tumbuhnya kerajaan Islam di Jawa Tengah. Dan juga menceritakan kisah para sunan secara runtut dan juga dimuat pula sejarah Jawa dan juga diperkaya cerita rakyat dan cerita Ratu Selatan. Dan juga diceritakan asal mula pembagian wilayah kerajaan Mataram dan Pati sebelum dilanjutkan dengan kisah perpecahan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, konflik pecinan, serta peran dan perjuangan Pangeran Diponegoro sendiri dalam Perang Jawa dan berakhir pada pengasingannya di kota Manado. Kelebihan dari buku ini adalah ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO, dan ceritanya lengkap serta runtut. Kekurangannya dari buku ini adalah banyak huruf yang salah ketik dan kurang hurufnya, kurangnya kata penghubung, serta banyak kata Jawa kuno yang sebagian tidak ada di footnote, serta tokoh-tokohnya berganti-ganti gelar sehingga pembaca lupa nama aslinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.